Nah, memang sih semenjak Pak Jokowi purna tugas dari jabatan presiden pada tanggal 20 Oktober sudah banyak manuver-manuver yang terjadi ya belakangan ini, dan bahkan kemungkinan Pak Jokowi juga kaget dan mungkin juga di luar prediksi dari Pak Jokowi. Kalau pada saat lalu ketika masih menjabat sebagai presiden, semua itu ya sangat berasa sekali ya, semua itu kendalikan oleh Pak Jokowi, termasuk apa ya, termasuk putusan MK ya. Menurut saya pribadi, karena Anwar Usman adalah adik ipar dari Pak Jokowi dan paman dari Gibran yang setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, seolah-olah super power lah, full power. Tetapi ketika purna tugas ya langsung drastis semua berubah total. Dan bahkan pada saat Pak Jokowi masuk nominasi finalis OSISI ORPI pada saat lalu juga bahkan tidak ada ya partai-partai yang dulu membela Pak Jokowi dan saat ini membela Pak Jokowi terkait masuknya Pak Jokowi sebagai finalis OSISI ORPI. Kita juga jarang melihat dari petinggi Golkar misalkan, dari petinggi PAN, dari petinggi Nasdem, Demokrat, bahkan tidak ada statement-statement pembelaan terkait Pak Jokowi masuk sebagai nominasi OSISI ORPI. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, manuver Pak Prabowo yang kedua juga menurut saya sangat keren sekali. Terkait apa? Terkait PPN 12%. Bahkan Pak Prabowo dengan tegas membatalkan PPN tersebut. Dan juga halnya dengan pagar laut. Pagar laut juga Pak Prabowo garcep langsung memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar tersebut. Bahkan pada saat lalu juga tanpa koordinasi dengan Menteri KKP. Nah, Menteri Pak Jokowi juga kayaknya sudah mulai ditinggal oleh Pak Prabowo ya, bahkan langsung berkoordinasi dengan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Dan tidak hanya itu saja. Wah, di sini ya setidaknya menyindir secara halus, yaitu singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi. Wah, Pak Prabowo bahkan ya terlihatlah senang membaca kalau melihat dari postingan ini. Nah, yang cukup mengejutkan lagi itu sama halnya yang diutarakan oleh Ibu Megawati. Kalau kita lihat dari Tempo ya, arahan Megawati untuk 3.000 anggota DPRD dari PDIP turun ke rakyat, rajin baca buku, rajin baca buku. Nah, kalau dilihat dari pemberitaan pada saat lalu ya, bahkan ada pengakuan yang cukup mengejutkan, yaitu dari Gibran. Keluarga Gibran diakui tidak suka membaca, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Gibran ngaku tak ada budaya baca buku di keluarga. Netizen maklum, gak heran sekeluarga. Ya memang kalau kita lihat ya seharusnya rajin membaca lah. Ya seperti halnya Pak Prabowo suka baca, Ibu Megawati suka baca, dan Ibu Megawati juga memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD dari PDIP untuk turun ke rakyat dan juga membaca buku. Karena membaca buku itu supaya apa? Wawasannya luas, wawasan luas, tidak menabrak konstitusi, tidak menabrak pagar laut dan lain sebagainya lah. Sehingga apa? Kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga tidak melanggar konstitusi. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pasti komentar-komentarnya ya pasti mengarah ke sana ya. Menurut saya sindiran dari Pak Prabowo sangat halus sekali ya. Wapresnya kocak Pak, tidak ada niat untuk ganti wapres kah? Jadi Pak, kapan buku di Indonesia bakalan murah? Buku pembelajaran aja dulu dosenku yang kuliah di India selalu bilang kalau buku di India itu murah dan support pembelajaran banget karena mudah ditemukan. Di Indo lapak baca dimaling, dikritik jahat, padahal cuman lapak baca. Beli buku buat fufafa biar ya seperti itulah. Jangan lupa beli komik juga untuk bocah ya Pak ya. Buku yang dipublikasikan di India harganya lebih murah karena pemerintahnya ada insentif khusus. Di Indonesia semisal Bapak Presiden memborong buku tersebut bakalan kena bea cukai. Next program bagi buku gratis biar masyarakat pada demen membaca. Tapi jangan ding Pak, entar rakyatnya jadi pada pinter terus jadi susah dikendalikan. Bahkan kalau kita lihat dari sini tidaknya banyak yang mengungkit
terkait Gibran yang tidak suka baca buku dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, Pak Prabowo bahkan setidaknya akan mengevaluasi lah pelanggaran pertanahan dan hutan. Wah, ini menurut saya juga sangat berbanding terbalik pada saat Pak Jokowi yang lalu ya, dan bahkan juga membagi-bagikan tanah. Wah, kalau kita lihat dari sini memang Pak Jokowi bahkan juga memberikan statement atau pidatonya kalau Bapak Ibu memerlukan tanah ribuan hektar akan disediakan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini akan ada kebijakan baru lagi dari Pak Prabowo Subianto, dan bahkan Pak Prabowo Subianto juga memerintahkan penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran pertanahan, hutan dan lain sebagainya. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Wow, bahkan juga dikomentari oleh Ning Garis Tengah, ternyata beliau dulu merangkap sebagai maklar tanah, sampai laut pun disertifikasi ya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Presiden Prabowo memerintahkan penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran pertanahan dan hutan. Deforestasi masuk pelanggaran hutan nggak min. Wah, Presiden Prabowo tegas memerintahkan tindak pelanggaran pertanahan dan hutan, kurang tegas mestinya tangkap yang memagar laut dan sertifikasi laut. Ya, seperti itulah, kita lihat saja ya besok perkembangannya seperti apa. Mbak Singa tenang, cukup berwibawa, nggak berisik, tapi terkamannya mematikan. Wah, bagus tuh bagaimana kalau Pak Prabowo ganti dulu Kapolri dan Jaksa Agung biar lebih mulus penegakan hukumnya. Lah, bukannya Pak Prabowo menugaskan langsung tanpa tender babat jutaan hektar hutan di Merauke untuk food estate bahkan sebelum menjadi presiden. Apakah Anda underline perundangan untuk menugaskan langsung tersebut? Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari video ini, saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Sukses Vi, hati-hati merawat kebencian itu bisa ya kerjaan sampingan lah, haha. Ada tampang sih, semakin jelas siapa yang bikin kafling. Yang butuh lahan 10.000 40 hektar pasti pemilik perkebunan macan karet atau sawit. Ya, seperti itulah. Nah, akhirnya juga setelah Pak Jokowi purna tugas, setelah tidak punya power, dan saat ini juga ya Anda sudah melihat sendirilah manuver-manuver perpolitikan yang terjadi. Dan bahkan ketika Pak Jokowi masuk sebagai finalis OCC Orpi juga tidak ada partai-partai yang membela, dan bahkan ketika ada pemagaran laut bahkan semuanya juga saling cuci tangan. Dan bahkan ketika Pak Prabowo ya setidaknya menyindir lah. Kita ketahui dari Gibran Rakabuming Raka kan tidak ada yang suka membaca, tetapi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu juga sama-sama menginstruksikan kepada anggota DPRD khususnya dari PDIP untuk rajin turun ke rakyat dan membaca buku. Dan yang cukup unik lagi, Pak Prabowo juga bahkan memposting sebuah foto singgah ke toko buku. Nah, ini juga pertanda apa ya? Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat.